stok pemain timnas Indonesia masih kurang, Erick Thohir tawarkan solusi ini. Pernyataan tersebut disampaikan usai laga timnas U23 Indonesia versus Turkmenistan pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Ex-presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut, menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Karena itu, pria yang juga jadi Menteri Badan Usaha milik negara tersebut mengaku kelolosan timnas U23 Indonesia jadi momentum PSSI untuk berbenah. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Selain itu, PSSI juga bersedia terbuka dengan para pemain diaspora yang bersedia untuk membela timnas Indonesia. Saya tentu ingin kompetisi lokal juga sudah membangun namanya Elite Pro Academy, ujar Erick Thohir. Ya kalau untuk para pemain diaspora yang ada di luar negeri ya kita selalu terbuka. Yang penting tidak ada paksaan ya. Dan semua ingin membela merah putih termasuk pemain-pemain kita yang ada di Indonesia. Jadi saya nggak mau terjebak apakah diaspora atau Indonesia sama aja yang penting merah putihnya. 14 tahunlah yang kita cari sekarang, kata Erick Thohir. Buah keberanian Sintayong potong satu generasi timnas Indonesia lolos 3 Piala Asia. Perjudian Sintayong dalam memotong satu generasi di skuad timnas Indonesia secara perlahan mulai mendapatkan tempat di hati penggemar. Keberaniannya memanggil materi pemain lebih muda plus menyusupkan pemain senior membuat timnas Indonesia menjelma menjadi kekuatan baru yang mengerikan di Asia. Itu bisa dilihat ketika Sintayong sukses membawa 3 kelompok umur timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Pertama, dia berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 dengan predikat juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Setelah itu, Sintayong berhasil meloloskan timnas senior ke Piala Asia 2024 setelah melalui babak pertama, babak playoff, tembus babak ketiga, hingga lolos ke putaran final. Terbaru, pelatih yang doyan berdiri di pinggir lapangan sepanjang pertandingan kembali mengguncang Asia dengan membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar dengan predikat juara grup K. Perjudian Sintayong memotong generasi timnas Indonesia mau tidak mau memakan korban. Setidaknya, ada 4 pemain yang menjadi korban potong generasi ala Sintayong yakni Evan Dimas, Hansa Muyama, Sulfiandi, dan Ilham Udin. Padahal mereka awalnya digadang-gadang menjadi generasi emas sepak bola Indonesia. Karena keempat pemain tersebut selalu menjadi langganan dipanggil Sintayong. Tapi sekali lagi, pelatih berusia 52 tahun ini sepertinya tak terlalu silau dengan nama besar mereka. Eksperimen Sintayong sudah terlihat hasilnya dan berimplikasi dengan prestasi timnas Indonesia yang perlahan semakin membaik. Terbaru, timnas Indonesia era Sintayong mengguncang jagat bola dengan naik ranking FIFA di posisi 149 dengan nilai 1046 poin. Tiga alasan kontrak Sintayong layak diperbarui. Sintayong sukses membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Prestasi membanggakan ini layak diapresiasi dengan kontrak. Timnas Indonesia U23 menghadirkan sejarah baru untuk sepak bola tanah air. Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 dengan predikat juara grup K. Keberhasilan Sintayong menerbangkan Pratama Arhan dan kawan-kawan ke Qatar layak diapresiasi dengan kontrak baru. Diketahui, kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan habis pada akhir Desember 2023. Namun, PSSI belum membuat pernyataan resmi terkait rencana tersebut.
Berikut 3 alasan kontrak Shin Tae-yong layak diperbarui. Yang pertama, Sti bisa bawa 3 timnas Indonesia berbeda ke Piala Asia meski belum menyumbangkan gelar bersama timnas Indonesia. Tetapi Shin Tae-yong mampu membuat sejarah. Pasalnya, ia sukses membawa 3 timnas Indonesia berbeda untuk tampil di Piala Asia. Alasan yang kedua yaitu peringkat FIFA melesat sejak Shin Tae-yong ditunjuk untuk melatih timnas Indonesia pada Desember 2019. Ranking FIFA tim merah putih mengalami peningkatan. Tak tanggung-tanggung, Indonesia naik 29 peringkat dari 173 menjadi 149. Dan alasan yang ketiga dari segi teknik permainan. Meski kontrol bola dari sejumlah pemain Indonesia masih menjadi kritikan Shin Tae-yong, tetapi gaya bermain timnas Indonesia terbilang sudah mengalami perkembangan. Pasalnya, para pemain timnas Indonesia sudah berani menguasai bola dan tak terburu-buru melepaskan umpan. Cetak gol bukan hanya tugas penyerang, Shin Tae-yong ungkap filosofi yang diterapkannya di timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan filosofi sepak bola yang dimilikinya hingga berhasil membuat skuad Garuda meningkatkan kualitas dan performa pemain. Tim Merah Putih selama tampil dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini memang luar biasa. Bahkan tim asuhan Shin Tae-yong ini mendapat banyak perhatian selama tampil dalam 2 laga penyisihan grup K. Dalam ajang 2 tahunan ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan memang tampil luar biasa. Penampilan memukau bahkan telah ditunjukkan timnas U23 Indonesia sejak laga pertama grup K kualifikasi Piala Asia U23. Menanggapi hal ini, pelatih berusia 54 tahun itu mengaku bahwa sebenarnya perkembangan sepak bola Indonesia terus membaik. Hal itu ditunjukkan dengan kualitas pemain seperti pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 tersebut. Namun, Shin Tae-yong pun mengungkapkan bahwa kualitas yang ditunjukkan para pemain timnas U23 Indonesia itu tak terjadi begitu saja. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut menyinggung soal filosofi sepak bolanya yang diterapkan ke para pemain. Ia mengatakan bahwa filosofi yang dia percaya tak harus selalu penyerang yang mencetak gol. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu seperti mengatakan bahwa filosofi sepak bolanya yakni soal pengorbanan diri. Ia mempercayai bahwa pemain tidak harus menonjol seorang diri. Sehingga Shin Tae-yong menekankan bahwa semua pemain disebut memiliki tugas yang sama di atas lapangan. Menurutnya semua pemain bisa mencetak gol baik pemain tengah, bertahan, hingga penyerang. Untuk itu, ia menekankan bahwa tak hanya penyerang saja yang bisa mencetak gol. Namun, semua pemain memang diharuskan mencetak gol apabila ada kesempatan yang bagus. Shin Tae-yong pun menegaskan bahwa filosofi ini terus dipegang olehnya dan berlaku buat semua tim nasional dari kelompok usia hingga senior. Dengan posisi ini bahkan bisa membantu mendongkrak performa timnas U23 Indonesia. Kekhawatiran Shin Tae-yong soal kekuatan timnas U23 Indonesia berkurang di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 seusai mengalahkan Turkmenistan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan dalam laga penentu grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mencetak sejarah karena timnas U23 Indonesia untuk pertama lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sebab sejak Piala Asia U23 digelar pertama kali pada tahun 2013 hingga 2021, Indonesia belum pernah main di Piala Asia U23. Untuk itu, ini menjadi kabar baik karena tim Merah Putih bakal tampil di Qatar pada tahun depan. Namun, saat kabar baik datang itu selalu diiringi dengan kabar kurang menyenangkan. Bahkan keraguan juga menghampiri Shin Tae-yong terkait kekuatan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya. Kekhawatiran menghampiri Shin Tae-yong sebab ia belum mengetahui apakah para pemain bisa tampil di Piala Asia U23 nantinya.
Apalagi Piala Asia U23 2024 bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA Matchday, sehingga pemain pun diragukan bakal bisa memperkuat tim merah putih. Apalagi pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, hal ini tentu saja tidak mudah. Situasi ini pun membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa khawatir dengan kekuatan timnas U23 Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, situasi tak akan mudah buat timnas U23 Indonesia karena beberapa pemain yang berkarier di luar negeri pasti fokus dengan kegiatan tim. Seperti pemain-pemain andalan timnas U23 Indonesia dari Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan. Situasi ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk Shin Tae-yong. Untuk itu, ia tak bisa berbicara banyak saat ditanya terkait situasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menekankan bahwa apabila ada kepastian terkait pelepasan pemain, ia baru bisa berbicara soal kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia nantinya. Namun, apabila belum juga jelas, tentu saja Shin Tae-yong mengaku belum berani berbicara soal Piala Asia U23 nantinya. Sekedar informasi, timnas U23 Indonesia memang dipastikan lolos ke Piala Asia U23 melalui dukungan banyak pemain yang berkarier di luar negeri. Dalam skuad Shin Tae-yong itu terdapat 5 pemain yang bermain di luar negeri, yakni Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Saat Piala Asia U23 berlangsung bakal sulit karena pada April turnamen di luar negeri pun masih berlangsung. Sehingga kemungkinan besar para pemain ini tak akan direstui membela timnas Indonesia. Sebab klub juga tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional apabila bukan agenda FIFA.